Operasi pembedahan pada tubuh yang masih hidup dan sadar. Organ-organ vital dikeluarkan satu persatu untuk dipelajari reaksinya terhadap penyakit yang sengaja disuntikan. Antraks, kolera, wabah pes, detak jantung masih terasa, napas masih tersengal, tapi pisau bedah tak berhenti bekerja di sana. Di tengah dinginnya tanaman Manchuria, di bawah selimut salju yang tak pernah sepenuhnya mencair, tersembunyi sebuah rahasia, sebuah tempat yang namanya dibisikkan dengan ngeri. Sebuah babak kelam dalam sejarah manusia yang hampir terkubur. Kita sering berpikir, ilmu pengetahuan adalah lentera yang membimbing peradaban, jembatan menuju pemahaman dan kemajuan. Namun, bagaimana jika lentera itu di tangan yang salah? Menjadi obor yang membakar habis kemanusiaan itu sendiri. Bayangkan, sebuah fasilitas yang dibangun atas nama penelitian medis, namun di dalamnya definisi pasien telah berubah menjadi objek penyembuhan, diganti dengan eksperimen, dan manusia tak lebih dari sekadar kayu gelondongan. Ini bukan fiksi horor. Ini adalah kisah nyata dari Unit 731. Sebuah nama yang seharusnya menggetarkan setiap nurani. Setiap kengerian butuh seorang arsitek. Dalam kasus Unit 731, dia adalah seorang dokter militer Jepang bernama Letnan Jenderal Shiroishi, seorang pria yang brilian, namun ambisinya melampaui batas moral. Isi percaya perang di masa depan akan dimenangkan bukan dengan peluru, melainkan dengan bakteri, sebuah senjata tak terlihat yang bisa melumpuhkan seluruh populasi tanpa menyentuhnya. If the prospect of germ warfare created such dread, Japan must do everything in its power to create the most virulent germ weapons, as well as effective methods for destroying wartime enemies with lethal diseases. Di bawah kedok Departemen Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air, ISI membangun komplek rahasia ini. Sebuah kota tersembunyi lengkap dengan baraknya, landasan pacu, bahkan kuil Shinto. Tapi di balik bangunan yang rapi itu terhampar labirin kematian. Sebuah monumen bisu bagi obsesi seorang pria yang memandang manusia lain sebagai hama, bukan makhluk hidup. Disinilah kemanusiaan benar-benar mati. Para tahanan warga Tiongkok, Korea, Rusia, bahkan beberapa tawanan perang Amerika dijuluki Maruta, kayu gelondongan. Barang sekali pakai, nama mereka dihapus, identitas mereka dicabut. Mereka hanya nomor. Eksperimen pertama, radang beku. Tangan dan kaki Maruta dipaksa telanjang di suhu 20 derajat Celcius hingga membeku, keras seperti es. Lalu mereka akan direndam air panas untuk melihat seberapa cepat daging membusuk, atau dipukuli dengan tongkat untuk mendengar suara tulang yang patah seperti ranting kering. Semua dilakukan tanpa anestesi. Mengapa? Agar para ilmuwan bisa mengamati reaksi murni dari tubuh yang menderita. Eksperimen yang kedua, tes tekanan udara. Maruta dimasukkan ke dalam ruang bertekanan rendah, seolah-olah mereka sedang diterbangkan di ketinggian ekstrim. Mereka dipaksa bertahan hingga organ-organ internal mereka meledak.
hanya untuk tahu pada ketinggian berapa manusia menyerah pada kehampaan. Eksperimen yang ketiga, viviseksi. Operasi pembedahan pada tubuh yang masih hidup dan sadar. Organ-organ vital dikeluarkan satu persatu untuk dipelajari reaksinya terhadap penyakit yang sengaja disuntikan. Antraks, kolera, wabah pes, detak jantung masih terasa, napas masih tersengal, tapi pisau bedah tak berhenti bekerja di sana. Di meja operasi itu tidak ada belas kasihan, hanya ada dinginnya besi dan cahaya lampu yang menyinari kengerian yang tak terlukiskan. Di antara ribuan korban yang terlupakan, ada beberapa kisah yang merayap keluar dari bayang-bayang. Kisah tentang keputusasaan, tentang satu-satunya upaya pelarian yang berakhir sia-sia, atau tentang mereka yang meski selamat membawa beban mental seumur hidup. Bahkan beberapa mantan anggota unit 731 di kemudian hari mengaku dihantui oleh apa yang mereka saksikan. Mereka bercerita tentang suara-suara di malam hari, tentang bau formalin dan darah yang tak bisa hilang dari ingatannya. Apakah itu penyesalan? Atau hanya efek samping dari trauma yang mereka ciptakan? Sulit untuk mengatakan. Namun, satu hal yang pasti, pintu-pintu di unit 731 bukan hanya mengunci Maruta di dalam, tetapi juga mengunci jiwa para pelakunya dalam sebuah penjara kengerian yang tak berujung. Ketika roda perang mulai berbalik, ketika kekalahan Jepang sudah di depan mata, unit 731 dihadapkan pada satu misi terakhir, menghapus jejak. Ya, ribuan Maruta yang tersisa dieksekusi massal, bangunan-bangunan dihancurkan, dokumen-dokumen dibakar menjadi abu. Shiroishi memerintahkan anak buahnya untuk bersumpah di bawah ancaman mati. Ya, bahwa mereka tidak akan pernah membocorkan rahasia ini. Sebuah operasi pembersihan yang dirancang untuk mengubur kebenaran, untuk memastikan bahwa dunia tidak akan pernah tahu tentang kengerian yang telah terjadi. Mereka berusaha menenggelamkan fakta, seolah-olah kengerian ini hanyalah mimpi buruk yang tidak pernah nyata. Namun, bagian paling ironis dan mengerikan dari kisah ini bukanlah tentang eksperimen itu sendiri, melainkan tentang apa yang terjadi setelahnya. Ketika perang usai, Amerika Serikat dalam perlombaan senjata biologis dengan Uni Soviet membuat kesepakatan iblis. Mereka memberikan kekebalan hukum penuh kepada Shiroishi dan para ilmuwannya. Tidak ada pengadilan perang, tidak ada hukuman mati. Sebagai gantinya, ya, you know lah, mereka menyerahkan semua data, semua hasil eksperimen berdarah yang telah mereka kumpulkan dari tubuh-tubuh Maruta. Keadilan ternyata bisa dinegosiasikan. Moralitas punya harga di mata geopolitik. Hari ini kita mungkin tidak lagi mendengar tentang unit 731. Namun bayangan gelapnya tetap menghantui setiap kemajuan medis yang kita nikmati. Setiap etika penelitian yang kita junjung harus selalu mengingatkan kita pada para Maruta yang terlupakan. Mereka adalah pengingat abadi bahwa di garis tipis antara ilmu pengetahuan dan kemanusiaan ada jurang kehampaan yang tak boleh lagi kita biarkan terbuka. Tidurlah yang nyenyak jika kalian bisa. Aku Oya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.
Aku cabut dulu, sehat selalu.